Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah lama nggak ngonten dan juga nggak ngonten di sini di farm petani. Ini hari ini gue lagi ada di farm petani untuk kontrol burayak dan juga yang akan dipanen. Jadi ini kondisi yang ada di farm petani, banyak ikan yang udah dipanen atau lubukan yang udah kosong. Jadi sekarang udah banyak yang kosong dan ini kita akan isi sama jenis barongsai. Jadi yang di farm petani, kalau kalian lihat konten sebelumnya itu ada hampir 70 pasang yang lagi di breeding, jenisnya Galaxy Multicolor sama barongsai yang lagi di breeding. Ini kita akan kontrol burayak yang ada di lubukan ya. Jadi di sini kalau kalian lihat ini masih ada di FCCP ya. Ini FCCP-nya masih campur sama yang kuning sama yang merah. Dan ini udah pasti ikan sisa sortiran karena kalau misalnya kenapa gue bilang sisa sortiran, karena ini udah ada campuran campuran dari merah, terus kuning, terus ini juga ada yang sisa base gelan celonya. Jadi ini kemungkinan ikan sisa sortiran digabung lagi biar dia lebih besar lagi. Jadi ketika lebih besar lagi nanti dia dibotolin lagi, disortir lagi. Jadi kemungkinan ini udah sisa sortiran yang pertama. Nah nanti sisa sortiran kedua akan disortir lagi. Dan ini jenisnya masih basegel celo. Ini kurang paham jenisnya apa. Tapi kalau di sini di breednya jenis kalau koi nggak jauh dari barongsai sama guardian. Karena itu paling banyak BCD-nya kita. Ini ada FCCP Yellow. FCCP Yellow ini paling banyak permintaan juga ya. Kita udah panen berapa kali FCCP Yellow dan alhamdulillah semuanya habis terjual. Jadi kalau misalnya di sini di breedingnya itu dia sesuai permintaan gua. Nah ini juga FCCP Yellow. FCCP Yellow ini paling banyak jadinya. Kalau kalian pengen ngebreed ikan cupang, FCCP Yellow ini termasuk rijekan yang paling sedikit. Paling banyak jadinya 90% jadi semua. Jadi kalau misalnya ditanya paling banyak apa yang jadinya, kalau misalnya kalian pengen ngebreed ikan cupang nggak mau banyak rijekannya, jenis FCCP Yellow paling banyak jadinya. Ini masih terbilang basegel celo. Ini jenisnya kalau nggak salah guardian atau RGGM. Kalau barongsai dia di kupingnya ada R-nya. Tapi barongsai juga kadang-kadang ada nggak ada R-nya. Tapi kalau misalnya darah barongsai itu kita ketahuan. Ini masih FCCP. Ini FCCP merah sama kuning. Jadi masih masih kecil-kecil lah. Ini juga sama, ini darahnya darah FCCP. Jadi FCCP agak banyak juga. Ini kutu air nih. Jadi pakannya di sini kadang-kadang kutu air, kadang-kadang cacing sutra, tergantung. Kalau cacingnya lagi banyak pakai cacing sutra, kalau kutu airnya lagi banyak pakai kutu air. Nah, ini jenis kalau ini jenis barongsai udah pasti tuh. Ini jenis barongsai. Ini belum disortir ya. Jadi kalau misalnya kalian tanya genetik barongsai itu udah jadi belum, kalian bisa lihat aja base gelannya sedikit banget. Base gelannya sedikit banget, yang udah notol-notol banyak. Jadi kalau genetiknya udah jadi itu kelihatannya dari rijekannya sedikit. Jadi persentasenya tuh kelihatan. Kalian bisa lihat ya. Yang suka nanya genetiknya udah duduk belum, kalian lihat aja ini belum disortir, tapi alhamdulillah rijekan base gelnya sedikit tuh. Dan yang udah notol-notol banyak. Jadi alhamdulillah kita genetiknya udah duduk. Sama jenis RGGM atau RGGB juga udah duduk. Jadi juga sama nih. Ini jenisnya guardian, udah kelihatan, tapi masih proses notol-notol. Jadi alhamdulillah genetik enak, kita juga bisa lebih maksimal nih. Nah ini barongsai ini ini jenis barongsai. Ini udah kelihatan tuh. Udah kelihatan proses mutasi dari basegel ke celo. Bisa dilihat ya, basegelnya sedikit banget. Ini basegelnya sedikit banget tuh, bisa dilihat ya. Kalau misalnya pengen lihat genetiknya udah jadi atau enggak, lihat aja nih lubukannya nih. Ini belum disortir tapi basegelannya sedikit banget, bisa dihitung jari. Yang jadi udah mutasi ke celo dan dari celo dia notol ke koi. Jadi proses basegelnya itu proses mutasinya itu dari basegel dulu ke celo baru notol ke koi. Jadi dia sama kayak jenis multicolor, RGGB, RGGM. Pokoknya kalau jenis koi itu di sini tuh basegel dulu, celo baru ke koi. Kecuali kalau misalnya jenisnya RKC, dia basegelnya bukan basegel kayak gini tapi basegelnya Cooper, beda. Tapi prosesnya sama, basegel dulu, celo baru notol koi. Nah ini juga sama jenis koi. Dan ini campur nih, ini campur, ini kelihatan ini masih proses mutasi. Jadi kalau misalnya di sini kemungkinan ini kan panen 1 bulan lagi. 1 bulan lagi ini akan dipanen, baru dibotolin. Kalau udah dibotolin baru ditoplesin. Jadi biar prosesnya lebih bagus lagi. Wallahu alam. Ini pada mati nih. Ini pada mati satu lubuk tuh. Mati satu lubuk nih. Tuh. Kacau, mati satu lubuk.
Ini mati satu lubuk. Kenapa? Ini udah pasti kalau misalnya mati kayak gini, yang pertama itu amoniaknya tinggi. Ini bisa menyebabkan kematian massal. Jadi kadang-kadang kalau kotorannya di dasar banyak menumpuk, terus terjadinya perubahan amoniak, itu bisa jadi racun. Nah, gue sering bilang kalau misalnya kalian punya lubukan yang terlalu padat, ini padat, ini kelihatan padat, terus nggak dikuras, terus kotorannya udah menumpuk, airnya udah bau, harus segera dikuras. Ini ikan pada mati nih, ini keracunan amoniak. Jadi ikan cupang juga terkadang terkena penyakit bukan cuma dari alam doang, tapi dari kondisi air juga mempengaruhi. Ini udah pasti kena keracunan amoniak karena airnya bau ini. Kalau yang ini masih lubukan, ini masih kecil-kecil. Nah, di sini ini untuk ngebreednya pakai bak kulkas. Biar apa? Biar lebih cepat gedenya. Jadi kalau di rumah gue pakai bak bulat, tapi gede juga diameternya. Kalau ini pakai bak kulkas. Sebenarnya bagusan bak kulkas, karena dia lebih besar, tempatnya. Jadi semakin besar tempatnya, ikan cupang tuh semakin besar, semakin cepat pertumbuhannya. Tapi kalau misalnya di rumah gue nggak pakai bak kulkas karena memang tempatnya terbatas. Kalau ini kan tempatnya luas sampai ke sana. Jadi kalian kalau misalnya mau maksimal pakai bak kulkas, lebih cepat gedenya. Dan ini kita akan panen secara terus menerus, karena kita di sini ngebreednya seminggu itu bisa 770 pasang. Jadi di sini sebulan itu bisa ngebreed 3 sampai 4 kali, dengan estimasi satu kali breeder itu bisa 70 pasang sampai 100 pasang. Jadi setiap bulan kita ngebreed minimal 200 pasang. Jadi kenapa ikan cupang di sini nggak habis-habis? Karena ngebreednya banyak. Dan tentunya kalau misalnya kalian tanya penjualannya gimana, emang nggak susah, padahal ikan cupang udah nggak laku. Nah, nggak usah pusing, nggak usah mikirin kayak gitu. Kalau ada yang jual, pasti ada yang beli. Intinya seperti itu. Kalau misalnya kalian tanya jualnya kemana, ini ikan yang di sini yang akan dibreeding, yang akan panen. Ini yang pertama kali masuk itu ke gua semua. Jadi gua yang panen semuanya. Kita udah panen ribuan ekor. Kalau kalian lihat video-video gua, setiap gua panen itu pasti dari sini dulu. Nah, kalau misalnya kalian tanya emang masih laku, alhamdulillah masih kencang banget. Dan ini kemarin kita baru panen 9 hari yang lalu 520 ekor. Itu sisa ikannya tinggal sedikit lagi di farm gua. Dan itu menandakan kalau permintaan ikan cupang itu masih sangat tinggi. Jadi cetak yang berkualitas. Kalau yang berkualitas pasti bisa menghasilkan cuan. Seperti ini contohnya. Ini yang dicetak berkualitas semua, tentunya dengan seleksi indukan yang ketat. Jadi biar bisa menghasilkan anakan yang berkualitas dan bisa bertahan sampai sekarang. Karena kunci survive di usaha ikan cupang itu yang kualitas. Kalau kualitas kita main pasti ada hasilnya. Tapi kalau misalnya kita main kuantitas, kita akan kalah bersaing sama yang lain. Jadi perbanyak kuantitas, kualitas juga diutamakan. Jadi bukan cuma kuantitas kita banyak, tapi kualitasnya juga kita perhatikan biar bisa menghasilkan calon-calon anakan yang berkualitas, biar bisa mendapatkan cuan diantaranya. Jadi buat kalian tetap semangat, maju terus cupang Indonesia, cetak yang berkualitas, karena yang berkualitas pasti ada hasil. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.